Oke, silahkan. Slide-nya boleh ditampilkan, Pak Yusuf. Atau mungkin yang biasa aja kali ya. Takutnya nih teman-teman lihatnya kurang nyaman kalau model anak-anak sekolah begini, Pak Yusuf. Backgroundnya. Bagus Oke, kok, Bu. Bebas aja. Oh iya, boleh di slideshow, Pak Yusuf. udah Soalnya di dari tadi. Oh ini tapi di sini nggak slideshow kecil sih, boleh nggak ya? Sebentar, sebentar. Ntar ya teman-teman. Oke, hari ini saya akan membawakan materi tentang AFC dan duet bersama Pak Yusuf. Mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Di sini ada beberapa teman baru. Sebelum saya mulai sharing, saya akan izin memperkenalkan diri dulu ya. Eh, Nama saya Anis Rahmawati. Saya hari ini berduet bersama pasangan hidup saya ya. Eh, Biasa kalau saya panggil sih namanya Pak Yusuf ya, tapi sekarang lebih terkenal dengan nama Pak Ne atau Norma Edi Yusuf. Nah, kami Kelihatan berdua nggak? ini banyak kelihatan banyak melakukan hal bersama ya. Jadi kami adalah couplepreneur. Suaranya double ya Pak Yusuf ya. Sebentar. Kami adalah kami adalah couplepreneur, kemudian couplepreneur karena kami menjalankan usaha ini bareng-bareng ataupun usaha lainnya. Kemudian kami juga couple trainer ya, jadi kami mengisi kelas-kelas training juga duet ya di corporate-corporate klien kami. Kemudian juga couple coach dan couple hipnoterapi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, silakan ke slide berikutnya, Pak Yusuf. Nah, awal saya mengenal AFC sebetulnya kalau dari eh, ukuran manusianya kayak nggak sengaja ya, hanya melihat sebuah story di Facebook. Waktu itu ada eh, saat ini jadi leader saya, CNI, dengan penampilan yang signifikan berubah. Nah, karena saya adalah seorang, mohon maaf ya Pak Yusuf, kayaknya lebih baik ini deh, lebih baik kayak biasa, karena di aku nggak bisa tampil sepenuhnya, nanti takutnya nggak bisa disampaikan penuh slide-nya. Oke, sebentar. Iya. Iya, jadi karena background saya pada saat itu kan masih aktif banget sebagai trainer ya. Kalau saat ini alhamdulillah sudah ada manajemennya di konsultan saya. Maka penting banget kan kalau kita tampil di depan itu untuk memperhatikan eh, ya stamina dan juga performance ya. Karena semakin lama apa jadi pegadaian ya background saya Pak Yusuf. Gantilah. Tadi itu enggak tuh. Oke, nggak apa-apa ya. Mohon aduh gimana ya. Atau kalau Gan- gitu Pak Yusuf dulu ya. Aku coba. Ganti latar belakangnya diganti. Hmm. Background and effect. Ini aja deh pakai Miracle lama aja. Oke, ya gitu aja ya. Nah, teman-teman, ini di teman-teman jelas kelihatan nggak slide-nya atau ada yang bagian hitam? Nah, Mudah-mudahan kelihatan ya. sebentar. Jelas ya. Oke, oke kita mulai ya. Jadi awalnya lebih karena Sebentar. eh, saya Berdiri. pengen menjaga performance dan juga stamina saya gitu ya. Karena semakin lama peserta training itu rata-rata usianya kan eh, kayak anak saya. Jadi 20 tahunan awal gitu ya. Udah oke kan? Hmm? Sementara saya sudah jadi trainer sekitar 5 tahun katanya. Akhirnya saya berkenalan dengan AFC ini teman-teman. Nah, di sini internetnya unstable. Mudah-mudahan suara saya lancar ya. Kamu ganti Nah, dengan itunya, saya berkenalan wifi-nya. Wifi-nya ganti dulu. dengan saya ya sebentar Pak. Dengan berkenalan dengan AFC ini, saya jadi belajar tentang stem cell terapi yang akan saya jelaskan kali ini ya. Apa sih stem cell terapi ini? Nah, untuk stem cell terapi ini teman-teman, karena di AFC kayaknya memang kudu belajar tentang stem cell terapi ya. Jadi pada prakteknya tuh saya banyak belajar dari YouTube ya. Salah satunya Dokter Yanti itu mempunyai stem cell terapi dan klinik stem cell terapi dan salah satu pasien yang dulu yang hatinya itu dicangkok. Nah, untuk memaintain kesehatan beliau, beliau melakukan stem cell terapi.
Jadi di dalam tubuh kita ini kan terdiri dari banyak sel, teman-teman. Nah, stem cell itu artinya adalah induk sel. Jadi kalau si stem cell atau si induk sel ini ketika kita membutuhkan, dia itu bisa misalnya jantung lagi butuh sel baru, maka si induk sel ini bisa meregenerasi. Putus suaranya. Untuk memperbaiki kondisi jantung. Suaranya putus ya. Maka regenerasi kayak Wifi-nya ganti dulu. isunya yang putus deh. Maka regenerasi untuk sel itu, teman-teman, Putus. Jadi wifi-nya itu ganti dulu. Wifi-nya kemana itu? saya jelas nggak ya? Putus-putus suaranya. Oke, teman-teman, saya sambung ya. Jadi kita tahu tentang yang namanya tempat di bawah kan. Ini. Ya, ya, sorry ya, masalah teknis biasa. Nah, itu kaitannya dengan teknis lemah ya. Jadi harus dibantu dulu ya. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa stem cell terapi itu, stem cell itu dari mana sih? Stem cell itu artinya induk sel ya. Induk sel itu mulainya dari mana? Mulainya dari mulai awal bertemunya sperma dengan sel telur ya. Nah, ketemulah terjadi pembuahan sehingga terbentuk satu sel ya, terus menjadi membelah diri menjadi dua sel, tiga sel. Nah, itu awalnya itu adalah stem, itu sel induk namanya ya. Jadi sel yang biasa kemudian akhirnya menjadi sel induk yang nantinya sel induk itu ada sel induk yang menjadi jaringan organ gitu ya. Organ misalnya apa? Kulit, mata, otak, jantung. Nah, gitu ya. Nah, itu sel induk. Nah, sel induk itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk namanya regenerasi sel. Kita tahu bahwa sel-sel tubuh kita itu setiap saat selalu mengalami tumbuh ya kan, membelah kan tumbuh, kemudian menua, mati, diganti sel baru gitu ya. Nah, setiap hari, setiap saat, setiap detik itu terjadi yang namanya terjadi pergantian sel. Maka di dalam tubuh kita itu jumlah selnya berapa? Banyak banget, triliunan ya. 60 sampai 100 triliun ya sel karena sel kan sangat kecil banget ya kalau dulu kita belajar di lab waktu sekolah gitu kan kita kita diminta untuk melihat sel kan ya di bawah mikroskop. Nah, itu kan kita nggak kelihatan. Nah, itu sangat kecil banget. Nah, sel ini adalah organ paling sederhana dalam makhluk hidup. Ya, tidak hanya manusia. Jadi semua makhluk hidup itu organ paling sederhananya adalah sel. Jadi kalau selnya sehat, ya, maka tubuhnya akan sehat, makhluk hidupnya akan sehat. Nah, jadi kehilangannya berapa sih? Kehilangannya itu setiap hari, nah setiap waktu 432 miliar sel mati dan berganti setiap itu. Jadi karena ada siklus ya, siklus pertumbuhan dari sel itu sendiri. Otak berapa? 190 ribu sel dalam satu hari. Ya. Kemudian darah berapa? 2 juta sel per detik. Kulit 40 ribu sel. Maka kenapa sel induk itu akan menggantikan sel-sel yang mati itu? Nah, karena untuk orang-orang yang lansia gitu kan, sel induknya itu digunakan untuk menghandle 2 juta sel. Maka kenapa orang-orang yang semakin menua itu kulitnya semakin keriput?
Karena sel induknya itu nggak cukup untuk menghentikan sel-sel yang mati tadi. Sel-sel mati yang kulitnya mati itu kan ada berapa tadi? 40.000 sel dalam satu hari ya. Maka kenapa orang-orang yang semakin menua semakin keriput, semakin semakin kulitnya nggak bagus. Tapi kalau bayi kan kulitnya masih bagus banget, bener nggak? Karena sel induknya itu untuk dari satu itu untuk menghandle 10.000. Ya, jadi semakin menua itu semakin sel induknya semakin berat untuk melakukan regenerasi sel. Nah, gitu ya. Silakan Ibu Ani sudah siap, udah bisa lanjut. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kan kalau misalnya matinya 432 miliar sel, kemudian regenerasinya 432 miliar sel, maka kita bisa memaintain kesehatan dan keawet mudaan kita. Tapi kalau misalnya semakin lama usia kita, 432 miliar sel yang mati dalam waktu 1 hari, itu bergantinya makin kurang. Apalagi ditambah pola makan yang tidak sehat, kemudian kita mager, kemudian kita lagi tidak sehat, mempunyai penyakit tertentu, makanya kita harus berusaha untuk sehat, atau polusi udara, atau stres, itu membuat juga regenerasi selnya itu tidak maksimal. Nah, slide yang ini udah dijelaskan oleh Pak Yusuf, intinya kalau semakin muda, semakin bayi, satu stem cell itu menghandle sel-selnya itu jumlahnya lebih sedikit, makanya kalau dia jatuh, dia akan teregenerasi cepat. Beda dengan yang orang tua jatuh, tulangnya itu tidak mudah lagi gitu ya untuk kembali normal. Ini nggak perlu ditayangkan, tapi ini adalah salah satu eh, stem cell terapi yang dilakukan untuk ibu-ibu biasanya di atas usia 40 tahun itu dengkulnya ya, karena ibu-ibu kan memang Hi, banyak my name is Ross mengalami Hauser. dengkul I yang nggak am the nyaman medical director akibat at Caring dia Medical. menyusui dan juga The melahirkan. Pak Yusuf ini nggak usah ditampilkan aja, soalnya ada gambar yang kurang nyaman ya. Nanti ada gambar pantat ini. Nah, jadi intinya diambil dari bagian tubuh kita, kemudian disuntikan ke dalam dengkul, atau misalnya kalau misalnya persoalannya itu adalah untuk pengencangan wajah, bisa juga di wajah atau untuk pertumbuhan rambut. Nah, berapa sih angka sebuah alternatif stem cell terapi ya? Angka 600 juta ini sebetulnya adalah angka referensi dari GMAFC Pak Niko yang memang melakukan stem cell terapi selama 4 kali ya. Jadi satu kalinya itu 150 juta. Memang saya pernah lihat beliau tuh pernah tampil muda banget gitu ya. Bahkan kayak artis-artis Korea lah. Apalagi pada saat itu beliau lagi program penurunan berat badan ya. Nah, tapi angka ini ditambah dengan maintenance-nya menurut beliau jumlahnya itu memang sampai mencapai angka miliar ya. Karena ya AFC intinya kan kalau GM AFC itu katanya dapat juga profit sharing ya menurut beliau. Jadi angka ini kalau untuk orang yang bisnis di bidang kesehatan dan punya uang menurut Pak Niko itu worth it ya untuk jaga kesehatan. Tapi kan nggak semua ya teman-teman. Nggak semua orang bisa mengeluarkan berapa ratus juta untuk badannya sendiri. Nah makanya kami menawarkan alternatif stem cell terapi ya yang diwujudkan dalam sebuah produk gitu ya yang namanya ini lebih murah jelas dan lebih efektif dan juga nggak perlu dokter gitu ya karena dokter yang melakukan stem cell terapi pun tidak sembarang dokter ya jadi cara menyuntikannya tuh agak berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya boleh di slide selanjutnya Pak Yusuf. Nah, produknya ini yang sebagai alternatif stem cell terapi, namanya itu adalah Subarasi ya. Subarasi itu adalah bahasa Jepang, teman-teman, di mana kalau di Indonesia kan artinya itu hebat atau luar biasa gitu ya. Kenapa hebat atau luar biasa? Karena mempunyai manfaat sertifikat paten ya. Apa sih sertifikat paten itu? Jadi sertifikat paten itu adalah didapatkannya itu antara 5 sampai 7 tahun, teman-teman. Jadi yang paling rendah itu kalau kita menggunakan produk, kemudian saya misalnya testimoni ya, testimoni yang terjadi di diri saya setelah saya menggunakan Subarasi ini, yang awalnya saya pengen kulitnya tuh tambah keren seperti Cieni, tapi yang terjadi bukan itu, teman-teman, ya. Yang terjadi itu waktu itu yang pertama adalah menstruasi saya tuh lancar banget gitu ya. Jadi di kala teman-teman saya tuh banyak yang udah nggak mens itu udah lama karena kan sekarang makin banyak orang stres ya. Rata-rata orang masih 40-an juga udah banyak yang nggak mens. Tapi saya waktu itu tuh malah bertambah banyak gitu ya.
Kemudian artinya tambah lancar. Nah, kemudian yang kedua, testimoni kedua yang saya rasakan itu adalah terjadi, saya mempunyai alopecia areata ya. Jadi alopecia areata itu adalah botak koin. Nah, botak koin itu terjadinya karena autoimun ya. Jadi selnya itu memakan folikel rambut. Nah, tapi bukan botak yang habis gitu ya, cuma satu koin aja. Nah, itu caranya itu dengan disuntik, maka botak koin saya itu sembuh, artinya tumbuh lagi rambutnya. Dalam 1 tahun tuh saya melakukan suntik itu sekitar 3 atau 4 kali. Nah, setelah menggunakan si Subarasi tadi, yang berarti hebat, terjadi regenerasi sel yang lebih normal ya di kulit rambut saya, sehingga eh, tidak, maksudnya 2 tahun lebih baru suntik gitu ya. Jadi jauh berkurang ya dari 3 bulan sekali menjadi 2 tahun, 2 tahun lebih lah. Kemarin setelah COVID itu 2 tahun sekali ya. Nah, apa sih sertifikat paten itu tadi ya 5 sampai 7 tahun itu tadi testimoni. Kemudian naik di atasnya dari sertifikat paten adalah uji klinis. Jadi ditambah jumlah sampelnya karena sertifikat paten terjadi di saya bisa jadi nggak terjadi di teman-teman ya. Tapi uji klinis itu karena sampelnya lebih banyak dan untuk dapetin paten itu harus 99,9% keberhasilannya. Maaf, sebelum uji klinis itu masuk ke jurnal dulu ya oleh para ilmuwan-ilmuwan. Nah, untuk masuk ke jurnal juga ada jumlah sampel, kemudian naik lagi uji klinis dan terakhir itu paten. Nah, paten itu tingkat keberhasilannya adalah 99,9 di mana sampelnya itu sangat banyak dan semua harus mendapatkan manfaat ini. Kalau satu orang tidak dapat, maka dia tidak dapat sertifikat paten tersebut. Apa sih sertifikat paten untuk Subarasi? Yang pertama adalah regenerasi sel ya. Kalau sel kita yang sakit atau yang tua diganti dengan sel yang sehat, otomatis yang sakit akan menjadi sehat. Jadi terjadi self healing, ya. Jadi tubuh mengobati dirinya sendiri gitu. Jadi ini bukan obat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan sirkulasi darah. Paten dan itu pasti terjadi, ya. Sirkulasi darah lancar, otomatis peredaran darahnya lancar. Kemudian plak-plak yang menyumbat juga itu biasanya dibabat sama Subarasi ya. Banyak yang mau operasi pasang ring atau bypass ya dengan menggunakan produk ini cukup banyak sebelum masuk ke ruang operasi. Akhirnya dokter menyatakan tidak perlu operasi ya. Dan ini terjadi di tetangga saya juga serta banyak testimoni lainnya. Kemudian antihipertensi, maksudnya adalah menormalkan tekanan darah ya. Jadi tekanan darah yang tinggi jadi normal, tekanan darah yang rendah pun jadi normal ya. Nah, ini terjadi di suami saya. Setelah suami saya minum ini langsung yang biasanya 140 pada saat itu ya. Kemudian kalau lagi capek banget 160 ya per 80 atau 90 itu langsung normal di angka 120 per 80 ya. Dan yang keempat itu membantu tidak terjadinya pembekuan darah. Nah, sama testimoni pembekuan darah juga terjadi di suami saya ya. Jadi pada saat beliau COVID karena beliau itu punya komorbid tekanan darah tinggi yang sebetulnya dengan minum Subarasi itu sudah jadi normal. Tapi kalau kita COVID kan memunculkan penyakit-penyakit lama ya. Jadi ketika COVID beliau sebetulnya ngerasanya biasa aja, cuma darahnya itu di hari kedua tidak bisa diambil. Jadi terjadi pembekuan darah, kata dokter ya. Jadi diminta minum air putih yang banyak, kemudian dimasukin obat biar darahnya lebih encer, kemudian setelah berhasil diambil, itu darahnya langsung beku ya. Artinya di dalam itu terjadi pembekuan, jadi darahnya itu langsung kayak cendol ya. Dan saya punya tetangga yang mengalami pembekuan darah 85% itu nggak sampai 15 menit meninggal, teman-teman. Ya, jadi pembekuan darah tuh kata-kata yang cukup mengerikan karena darah kita kan harus lancar, ya. Ini sih nggak perlu ditayangin. Ini cuma cerita tentang gimana sih yang disebut botak koin. Nah, ini testimoni saya, cuma ini bukan foto before after yang disengaja ya. Jadi kalau pengen lihat aslinya ketemu saya aja. Jadi saya 28 Januari 2022 itu difoto oleh beautician karena saya melakukan plasma lift ya. Plasma lift itu ya itu tadi karena saya trainer kan masih tampil di depan. Kalau menurut saya sih saya nggak sejelek itu gitu. Saya nggak tahu juga tuh si beautician itu ngambil fotonya bisa kayak gitu. Untuk dia lihat mana ya kan di bius lokal ya. Ibu-ibu tahu lah pasti ya di bius lokalnya tuh pakai apa sih kayak masker gitu. Kemudian nanti kayak di titik-titik gitu. Nanti alhamdulillah masya Allah tabarakallah ya. Nanti itu akan keluar kolagennya.
Cuma kalau lihat Instagramnya beliau tuh menarik banget ya sampai saya mau ambil 2 kali terapi. Tapi terapi kedua walaupun saya udah bayar saya nggak berani lakukan lagi. Karena memang beliau juga bilang bahkan bahwa wajahnya akan bengkak dulu gitu ya. Dan dulu itu kami melakukan GVP tiap pagi jam 7 pagi itu saya bilang seminggu ini saya nggak akan buka kamera. Nah, kalau yang kedua wajahnya ini yang foto adalah teman saya, Mas Agung, menggunakan kamera Samsung juga. Cuma kalau yang pertama kan di bawah apa tuh namanya? Di bawah lampu neon ya. Jadi si beauticiannya memang benar-benar mencari mana yang harus diperbaiki. Nah, yang kedua itu saya sudah menggunakan Subarashi, Utsukushi dalam jumlah yang cukup banyak dan juga menggunakan serum ya yang saat ini sudah habis yaitu serum Sensesuru Regenerating Serum. Nah, kalau biar mantep, teman-teman ketemu saya aja. Yang sebelah kanan itu menurut saya terlalu cakep, sebelah kiri terlalu tidak cakep. Itu berapa bulannya ada di situ. Tapi yang jelas, yang lebih penting adalah buat kesehatan ya, teman-teman ya. Buat kesehatan itu sebentar tadi yang komen. Oke, nanti saya balas ya. Jadi yang penting itu untuk kesehatan. Ini kalau misalnya kita semakin misalnya kalau saya roadshow dan masuk ke pedalaman-pedalaman, penyakit itu semakin luar biasa ya. Terutama di yang menengah ke bawah sih ya. Jadi diabetes itu teman-teman, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kalau kita datang ke dokter itu biasanya diamputasi ya. Dan kalau diamputasi itu masalah psikologis, masalah mental, kepercayaan diri, penyesuaian diri dengan kondisi fisik yang baru, itu jadi PR yang lebih besar gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan si Subarasi yang tadi punya paten meregenerasi sel, maka terjadilah regenerasi sel walaupun mungkin tidak semulus biasanya ya. Boleh slide berikutnya langsung ditayangin aja Pak. Karena memang ceritanya masih tentang si diabetes ini ya. Jadi bisa tumbuh lagi, nanahnya tuh jadi kering ya dan ini banyak banget. Kemarin juga Grand LOP terakhir juga tampil ke panggung gitu ya orangnya. Nah, kemudian ini bahkan tulangnya udah kelihatan, alhamdulillah dagingnya bisa tumbuh. Termasuk juga untuk luka basah, luka bakar, dan juga autoimun yang menyerang kulit ya. Oke, nah eh itu tadi produk pertama. Produk kedua itu namanya Utsukushi atau si cantik. Nah, kenapa disebut si cantik banget? Karena Utsukushi ini terbuat dari DNA ikan salmon ya. Kalau sebelumnya tuh yang digembar-gemborkan terbuat dari DNA ikan salmon. Kalau misalnya pengen kayak Krisdayanti yang kulitnya masih kencang, nggak ada keriput gitu ya, itu beliau melakukan terapi DNA ikan salmon ya. Harganya lumayan. Nah, selain DNA juga ada triple probiotik ya. Jadi ini ada 3 triple probiotik yang kalau kita minum itu benar-benar akan terjadi pembersihan usus ya. Jadi kalau yang si Subarasi tadi pembersihan darah gampangnya ya, tapi kalau si Utsukushi ini pembersihan usus. Makanya kayak sendok dan garpu. Usus yang bersih menghasilkan kondisi kulit lebih bagus, menghasilkan kondisi tubuh kita staminanya lebih bagus dan juga lebih sehat. Oke, next berikutnya. Nah, apa aja sih eh, sebelum saya cerita paten ya? Ini eh, bukan isapan jempol ya, teman-teman. Ini terjadi di keluarga saya juga dan juga di beberapa keluarga yang saya temui. Jadi setelah COVID dan juga setelah vaksin, teman-teman, dari penelitian di Amerika terhadap para tentara Amerika yang fisiknya itu aja terjaga dengan olahraga dan makan yang bagus, terjadi, boleh kembali ke slide berikut sebelumnya, Pak? Terjadi terjadi peningkatan penyakit degeneratif ya dan juga kerusakan DNA yang sangat signifikan dan tidak wajar. Nah, di slide berikutnya teman-teman bisa lihat di bagian mana aja nih penyakit degeneratifnya. Yang pertama tuh kardiovaskuler atau jantung. Kedua, resiko kanker tuh lebih besar ya. Kemarin saya baru ketemu Kak Astrid yang sharing di acara GVP ya. Kalau ibundanya itu usia 80 divaksin, nggak lama kanker, ya 3 bulan ya kurang lebih ya. Kankernya langsung stadium 4. Kemudian merusak siklus regenerasi sel gitu ya. Jadi benar-benar kalau kita menggunakan Subarasi dan Utsukushi membantu kondisi kita pasca COVID maupun pasca vaksin teman-teman. Karena dari produsen COVID-nya pun sudah mengakui bahwa AstraZeneca ya sudah mengaku kalau orang menggunakan AstraZeneca akan terjadi pembekuan darah ya. Nah, teman-teman ini adalah hasil risetnya yang tadi saya cerita di Amerika risetnya ini ya. Jadi gagal jantung sampai jantung berhenti itu semuanya ke bawah itu adalah penyakit yang berhubungan dengan jantung termasuk aritmia. Nah, bertambah jumlahnya itu tidak dalam 373 orang gitu teman-teman, tapi 373%. Jadi lebih banyak ya.
Aritmia juga nambah 985% ya. Dan jadi tambah banyak. Kemudian pendarahan berlebih pada menstruasi terjadi tambahnya 15 seberapa tuh? 15.212% ya. Dan saya pernah ketemu eh, salah satu member saya di Makassar itu terus gitu ya menstruasinya nggak berhenti-berhenti ya sampai ditransfusi darah dan akhirnya pakai bantuan Subarasi dan Utsukusi ya. Paralisis Bell itu juga meningkatnya 1121, ginjal ya. Kembalinya penyakit lama yang dianggap pulih, kanker payudara, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman bisa dengar kanan kiri. Kalau yang jelas terjadi di suami saya itu eh, intinya pernah ada penanda tumor gitu teman-teman. Tapi dengan menggunakan Subbarasi Usukusi, perubahan pola makan ya. Jadi teman-teman nggak bisa tuh bergantung menurut saya ya. Tergantung misalnya Subbarasi Usukusi. Kita pun harus bertaubat ya. Dengan merubah pola makan yang banyak real food. Kemudian juga minum air putih yang cukup. Walaupun pada prakteknya kan kita harus berusaha ya. Tidur yang cukup, berusaha tidur di bawah jam 10 malam itu juga masih, saya masih harus latihan gitu ya. Tapi terus belajar untuk menjadi suatu kebiasaan baik. Maka itu akan lebih mudah lagi regenerasi selnya terjadi. Nah, teman-teman, kalau kita minum Otsukushi ya, itu akan di dalam tubuh kita, kan dia salah satu-satunya produk yang punya anti tumor agent atau anti cancer ya. Maka di dalam tubuh kita yang sudah Allah berikan ini ada yang namanya natural killer cell atau sel natural yang bisa ngebunuhin bakteri, virus, jadi tentara sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau kita minum Otsukushi, dia akan bertambah beringas, bertambah kuat melawan sel bakteri, virus dan juga sel kanker. Ya, nah saya beberapa kali kan belajar dengan Dokter Tifauzia Tiasuma ya, yang viral itu ya. Beliau juga pernah mempelajari kanker mendalam. Beliau bilang, si kanker ini dengan dokter yang lagi belajar kanker itu kejar-kejaran, ya. Jadi kanker ini makin lama makin pinter. Kalau mau di kemo, kanker ini tuh pura-pura jadi sel dorman kata dia. Jadi diem aja. Jadi nggak akan kebunuh katanya. Ya, dan di dalam tubuh kita selain natural killer cell ada T cell. T cell itu juga bisa ngebunuhin eh, kanker, tumor ataupun bakteri, virus ya. Cuma T cell itu bisa dibohongin dengan yang tadi pura-pura jadi sel yang baik-baik aja. Tuh, tapi yang namanya natural killer cell, teman-teman, itu dia nggak bisa dibohongin. Kamu sembunyi dimanapun, saya bunuh gitu, kurang lebih kayak gitu, ya. Oke, slide selanjutnya. Jadi itulah kerennya. Nah, dan kalau teman-teman minumnya tuh saat ini kan namanya udah Utsukushi Gold ya. Gold itu tadinya silver naik jadi gold. Karena tadinya cuma 3 paten ya. Jadi 3 manfaat pasti sekarang sudah jadi 8. Jadi kalau misalnya teman-teman minum Utsukushi biasanya memang akan lebih sering dulu tuh pembersihan usus ya ke belakang ya. Nanti kalau sudah normal juga enggak. Apa sih paten pertama yang tadi saya sebut? Anti tumor agent bukan berarti patennya menyembuhkan ya, walaupun banyak yang sembuh gitu. Tapi dengan natural killer cell-nya itu membunuh, terjadilah self healing sehingga dia terbebas dari tumor atau tumornya mengecil ya, atau ada yang sembuh benar-benar ya. Tergantung pola hidup dia, berapa lamanya sakit dan tingkat sakitnya ya. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh kita ya, misalnya di kala banyak virus, ini kalau kita minum Utsukushi terbantu banget. Kemudian kalau ada yang ada hubungan penyakitnya dengan hati, ya misalnya hepatitis A, B, C, terutama hepatitis C yang sudah mengeras hatinya. Nah ini terjadi di eh, customernya Kak Riana ya, itu udah besar perutnya, udah pendarahan. Ya alhamdulillah setelah minum ini tuh kempes ya dan hatinya melunak teman-teman. Kemudian paten atau manfaat pasti lainnya itu eh, melindungi dari infeksi-infeksi. Ya, ini hubungannya dengan imunitas juga ya. Kemudian menekan pertumbuhan tumor ya karena tadi kan perang kan. Kemudian kalaupun dia itu habis di kemo ya, orang-orang bukan hanya paten ya, saya sering ketemu orang yang habis di kemo kalau menggunakan Subarasi Utsukushi, salah satunya Kak Elisa ya. Itu beda banget dengan orang yang tanpa minum Subarasi dan Utsukushi, teman-teman. Dia kayak, kok aku nggak capek banget ya, kok rambutku nggak rontok ya, kayak begitu. Ya, kemudian melindungi ya dan juga merawat serta bisa jadi daya sembuh gitu untuk infeksi SARS atau infeksi yang berhubungan dengan tenggorokan ya THT ya. Kemudian
menjadi apa ya, toksin, membersihkan toksin yang ada di dalam tubuh sehingga oksigen di dalam tubuh kita ini bisa jumlahnya lebih banyak atau lebih reaktif. Intinya tuh toxic reducer ya. Jadi polusi yang nggak bagus, virus, bakteri semuanya diberesin sama si Utsukushi ini ya. Otomatis kalau ususnya bersih kan kulitnya bersih jadi cantik. Nah, sampai eh, kami juga ketemu nih dengan dokter Olaf ini, dia bilang ini Utsukushi itu ajaib karena memang dokter Luigi juga menyatakan di dunia produk yang punya anti tumor agent dan anti cancer agent ini ya baru Utsukushi ini. Dan kerennya dua produk ini hanya bisa beredar dari Indonesia. Ya, maksudnya hanya ada di Indonesia dan kalau keluar negeri itu harus dari Indonesia. Jadi ya memang pusatnya untuk dua produk ini di sini. Bahkan di Jepang pun teman-teman tidak akan temukan ya karena memang eh, perjanjian bisnisnya seperti itu. Tadi itu boleh yang tadi kali ya Pak Yusuf. Boleh cerita sedikit Pak Yusuf sendiri yang cerita ya, karena ini yang tadi saya ceritakan penanda tumor Oh Pak Yusuf ya, setelah vaksin oke. COVID. Jadi teman-teman, setelah kena COVID, setelah kena COVID itu kan sebenarnya udah sembuh ya. Kalau udah sembuh kan antibodinya udah tinggi banget. Jadi waktu itu saya ukur antibodi saya itu mencapai 150 antibodi untuk virus COVID. Sementara orang yang divaksin itu hanya 15 ya, antibodinya. Ya kan vaksin itu adalah untuk memunculkan antibodi supaya antibodi itu bisa membunuh virus yang masuk, virus COVID yang masuk. Nah, saya antibodi udah tinggi sebenarnya. Nah, cuma karena keharusan ya, keharusan melakukan vaksinasi supaya kita bisa pergi kan, entah itu ke mall, waktu itu kan masih ingat nggak, ke mall aja harus pakai vaksin ya kan. Apalagi kalau kita pergi-pergi naik pesawat kan harus pakai vaksin. Nah, setelah vaksin teman-teman, rupanya ada, saya cek itu ternyata ada penanda tumor saya itu tinggi di atas 5, normalnya kan 5 ya, normalnya itu 5. Nah ini ternyata 9,2 ya. Nah 9,2 ini di tanggal 22 Juni, jadi bulan Juni 2003 ya. Kemudian karena ada penanda tumor tinggi maka saya perbanyak utsukusinya. Ya, Subharasi tetap, tapi utsukusi saya perbanyak ya. Sehari itu bisa sampai 4 saset gitulah ya, dua pagi, dua sore, dua pagi, dua sore gitu. Dalam waktu 3 bulan berarti kan Juni, Juli, Agustus ya, kurang lebih dua sampai 3 bulan itu saya cek lagi, saya ukur lagi penada tumornya itu sudah turun 2 poin. Nantinya 9,2 menjadi 7,2 ya. Jadi ini apa namanya usus memang ada gitu loh, dampaknya udah kelihatan ini secara lab ya, bukan bukan asal ngomong, tapi ini labnya menunjukkan bahwa penanda tumornya mengalami penurunan. Ini yang saya alami gitu ya. Dan banyak, banyak sekali lah testimoni yang ternyata kankernya jadi sembuh gitu kan, tumornya jadi hilang kayak gitu ya. Ini salah satunya termasuk. Silakan Bu Anies dilanjut. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Oke, tadi kan ditanya berapa bulan sama Mbak Noni itu kalau yang foto tadi kayaknya ada tanggalnya sekitar 2 bulanan lebih ya. Kalau sekarang saya pakai produk ya udah 3 tahun lebih. Ya, teman-teman, ini kakak ini saya pernah ketemu di Taiwan ya. Jadi itu ini beliau termasuk yang tidak operasi sembuhnya. Karena mungkin udah besar banget menggunakan Subarasi Utsukushi, meletus tapinya ya. Keluarlah nanah darah dan akhirnya kempes. Jadi nggak pakai operasi. Tapi ada juga yang pakai operasi gitu ya. Oke, next, Pak Yusuf. Nah ini adalah eh, tumor yang atau kanker yang ada di kepala. Kemudian berikutnya juga ini sekitar tumor lah ya. Ini kanker mata. Nah, ini kalau teman-teman hari ini mendengarkan sharing dari kami, kalau teman-teman tertarik join, alhamdulillah. Kalau tidak pun alhamdulillah ya, karena ini kita jodoh-jodohan. Tapi tolong sebarkan informasi ini ke yang lain. Jadi adik ini nggak pernah dengerin presentasi kayak begini. Tapi salah satu dari yang mendengarkan, disaringkan, dan alhamdulillah cukuplah menyelamatkan kondisi matanya adik ini ya. Oke, berikutnya. Ada kanker lidah ya, kemudian juga kanker mata ya. Ya, oke. Berikutnya jadi memang kemudian ini juga membantu yang autoimun yang berhubungan dengan regenerasi sel yang kurang normal, autoimun yang terjadi di kulit. Nah, itu ini saya ketemu langsung dengan adiknya, ini tumor dan kanker hidung ya. Oke. Berikutnya Pak Yusuf ini banyak menyerang anak kecil juga ya. Nah, berikutnya saya akan cerita tentang produk ketiga ya.
Ini produk khusus yang kalau kata Mbak Almira tuh misalnya kalau Subarashi Usukushi Sendo Garpu ini pisaunya ya. Jadi memang ini khusus produk untuk mata dan otak ya. Salah satunya mata itu adalah karena katarak itu penyebab terbanyak gangguan penglihatan di Indonesia ya. Dan saya punya member yang beliau punya persoalan jantung gitu, kemudian dioperasi katarak, memang udah berusia ya. Karena terlalu keras obatnya efeknya ke jantung. Nah, teman-teman, saya punya tips. Kalau misalnya dalam kondisi kayak kemarin ya Pak Yusuf itu waktu habis vaksin, teman-teman, eh, tekanan darahnya itu 200. Saya sampai lupa bawahnya. Nah, kalau dalam saya bilang juga sama Bapak yang jadi member saya ini ya, Bapak, karena kan beliau udah usia. Kalau misalnya kondisi-kondisi SOS termasuk ke ibu saya ya yang di Bandung. Kondisi SOS kayak badan udah nggak enak banget, udah langsung aja minum. Kalau saya tuh langsung kasih 8 Subarasi, 8 Utsukushi. Jadi waktu suami saya tekanan darahnya 200 per bawahnya saya lupa ya entah 100. Itu kan mengerikan ya teman-teman kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya langsung kasih 8 saset Subarasi, 8 saset Utsukushi, saya aduk, saya minum, kemudian kami bawa ke dokter. Karena tadi produk ini nano size, ya kecil, jadi mudah banget diserap tubuh sampai dokter suami saya itu tekanan darahnya 120 per 80. Jadi kami pulang tanpa obat, ya udah beres. Jadi misalnya ibu saya kan udah 77, terus tadi itu member saya yang punya jantung dan kemarin baru dioperasi katarak, saya ceritain katarak, Pak, pokoknya kalau kan dibilang, duh habis dioperasi badan saya nggak enak banget, itu kayaknya GERD itu saya naik sampai ke atas, kata dia gitu. Terus saya bilang, Pak, kalau kondisi kayak gitu, Bapak langsung minum banyak, udah jangan mikir uang dulu. Saya bilang langsung minum banyak. Oh gitu ya. Itu termasuk beliau ini katanya karena udah tua juga kalau naik naik pesawat ininya berdenging sakit banget kupingnya. Sudah minum obat berkurang, saya bilang nanti ketika naik pesawat Bapak minum lebih banyak. Jadi ini karena kita nggak ada dosis teman-teman, ini kategorinya superfood ya. Ada satu leader saya, Ko Yohanes itu sehari minumnya 18 saset Subarasi, 18 saset Utsukushi. Itu kalau cerita kulit idahlah kalah perempuan kulitnya kalah kinclong semua. Oke, balik lagi ke produk yang hubungannya tadi dengan mata dan otak serta anak berkebutuhan khusus. Apa sih nama produknya? Bahasa Indonesianya itu adalah cahaya ya. Nah, produk ini diminum oleh ibu saya yang pasca stroke serta member saya yang tadi ya, yang ada katarak. Bahasa Jepangnya adalah hikari ya. Nah, ini adalah produk khusus untuk tadi ya, mata, anak berkebutuhan khusus serta orang yang sudah uzur. Nah, tapi jangan menunggu uzur ya. Nah, ini satu-satunya dari 3 produk. Tadi ini satu-satunya produk yang vegan peptide ya, karena terbuat dari marigold ya, kemudian spearmint, kemudian juga mango atau daun mangga gitu ya, yang dalam ukuran peptide dan sama 400 Dalton, jadi mudah banget diserap oleh tubuh ya. Itu Mbak Almira yang punya meningitis kerasa banget ya, minum Hikari itu langsung katanya kerasa gitu, terus dampaknya luar biasa lah ya. Oke, next selanjutnya aja Pak Yusuf. Saya nggak cerita detail lah kalau tentang ininya. Nah, ini patennya teman-teman. Yang pertama, meningkatkan performa visual dan kesehatan mata. Jadi banyak banget sebelum sebelum ada Hikari aja ya, udah banyak testimoni karena Subarasi ya, regenerasi sel di mata. Orang-orang yang diabetes kayak suaminya Mbak Wani, kemudian kemarin juga banyak lah ya, yang minusnya berkurang gitu. Apalagi ini kalau Hikari paten, visual dan kesehatan mata itu akan jauh lebih bagus. Pasti terjadi ya. Dan ini terjadi di saya karena saya punya persoalan saya itu adalah matanya kering. Mata kering itu sumber air matanya itu berkurang. Dan itu nggak ada obatnya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya dengan Hikari sangat jauh terbantu gitu. Kemudian paten yang kedua melindungi mata dari sinar blue light nih, kayak saya ini saat ini kan lagi depan laptop, sebelahnya handphone, itu kan ada blue light. Kalau kita menggunakan si Hikari ini kita akan terbantu banget. Dan blue light itu kalau kebanyakan kan anak-anak kecil harusnya tuh dibatasin ya, atau bahkan kalau bisa dihindari. Itu bisa sampai merubah karakter orang menjadi lebih temperamen loh teman-teman ya. Kemudian paten ketiga nih memperbaiki memori pada otak nih. Kayaknya saya perlu juga nih ya. Terutama untuk orang-orang tua kayak ayah saya, teman-teman, ini kan sangat membantu untuk yang Alzheimer ya, demensia, pikun. Nah, saya juga punya tetangga yang udah ada tanda-tanda seperti itu ya. Saya bilang lebih baik segera konsumsi. Ini saya bukan jualan karena saya punya bapak yang
orangnya sabar banget, tidak pernah sakit. Beliau meninggal di usia 83 tahun ya. Jadi 7 bulan sebelum meninggal tuh baru kenal rumah sakit. Yang namanya dirawat itu ya baru di 7 bulan sebelum meninggal. Jadi ya karena udah 83 kan regenerasi selnya kan berkurang. Salah satunya adalah di otak. Nah, ketika terjadi Alzheimer atau pikun itu kan rata-rata dia cerita pengalaman yang dulu inget yang baru misalnya kayaknya belum makan deh ya. Dan bisa merubah karakter. Wah ya tuh konsumsi kari berapa banyak Bu kalau sudah kena. Mulai dari 1 saset Mbak, terus diperbanyak semakin banyak semakin oke. Tapi kita harus ada penyesuaian tubuh dulu gitu ya. Jadi baiknya mulai dari 1 saset. Nah, karena saya bilang sama tetangga saya ini, kalau kita ini mengacu pada pengalaman ayah saya ya. Kalau kita sudah ada yang Alzheimer itu harus sabar itu satu rumah. Karena merubah karakter. Jadi bapak saya tuh ke saya aja pokoknya baik banget nggak pernah marah. Tiba-tiba marahnya tuh bisa nendang lemari. Jadi bukan dia yang galak loh, tapi karena memang selnya itu yang nggak lengkap gitu. Jadi dia nggak bisa lagi berespon kayak dulu. Untung aja cuma 1 kali gitu ya, lebih banyak nurutnya. Tapi kalau yang saya diceritain sama teman saya yang ibunya tuh Alzheimer itu benar-benar dia dihidup di dunia lain. Dia hidup seolah-olah istrinya masih ada. Jadi setiap hari itu seperti itu, ya. Nah, kalau kita yang masih muda ini minumlah Hikari untuk mata kita ya dan juga untuk otak kita sebelum terjadinya Alzheimer. Kalau untuk yang sudah sakit, Kak Mbak Noni ya yang tanya ya. Kalau bisa tuh nantinya minimal itu 4 saset, tapi di awal itu kita mulai dari 1 saset ya. Karena kadang jujur ya, itu nggak mudah juga tuh para orang tua diminta minum ini gitu ya. Tapi akhirnya ibu saya tuh mau ya gara-gara ya itu tetangga saya udah masuk ruang operasi, nggak jadi dioperasi setelah minum 2 box Subarasi. Setelah itu baru ibu saya mau minum. Tadinya saya kirim berbox-box nggak pernah dibuka teman-teman. Oke, next selanjutnya silakan Ini Pak Yusuf. untuk Ikari ini hanya ada satu yang tidak bisa diperbaiki Ikari. Ya itu kan kaitannya dengan mata. Cuma kalau mata keranjang nggak bisa ya teman-teman ya. Oh, paten Ini kelima ya. belum Pak Yusuf. Bercanda aja. Ketawa tuh Mbak Nuninya. Paten kelima itu meningkatkan tingkat neurogenesis gitu. Pak Yusuf boleh ceritain neurogenesis, silakan. Ya neurogenesis itu kan sebenarnya yang kita kenal kan katanya saraf itu sudah nggak bisa mengalami regenerasi ya. Tapi ternyata Hikari ini bisa meningkatkan neurogenesis. Neurogenesis itu kan genesis itu kan penciptaan ya genesis. Nah neuro itu kan saraf. Jadi terjadinya pembentukan saraf baru. Misalnya orang-orang yang terkena stroke. Stroke itu kan biasanya berarti ada pendarahan di otak kan. Berarti ada saraf-saraf yang mungkin mati gitu. Ya. Kalau sarafnya mati, memorinya jadi hilang karena tidak terjadi jalur memori gitu loh. Tidak terjadi apa istilahnya hubungan antara saraf-sarafnya itu karena terputus sehingga dia tidak bisa mengakses. Makanya kan biasa ada yang misalnya jadi lupa nama gitu kan. Terus lupa orang-orang di sekitar kita itu karena apa? Ada yang terputus. Nah, dengan neurogenesis itu diharapkan itu bisa patennya itu adalah terjadinya pembentukan saraf-saraf baru. Jadi ada jalur-jalur baru ya, jalur-jalur baru yang mengaktifkan memorinya. Jadi ketemu lagi tuh memori-memori lama. Nah itu ya itu untuk meningkatkan tingkat neurogenesis. Tuh, silakan Ini Bonis. tadi ada pertanyaan Mbak Widi, berapa banyak hikarinya? Saran saya itu pertama mulai dari 1 saset, terus kalau mau ngejar, kalau teman-teman bisa sehari 2 saset sampai 4 saset itu bagus. Nanti teman-teman rasakan sendiri. Ya kalau saya sendiri mata keringnya itu sebenarnya udah parah ya. Waktu di Palopo itu sampai semua mata saya ini merah gitu teman-teman. Terus air mata buatan itu udah nggak ngaruh lagi, udah nggak ngefek gitu ya. Ya waktu itu banyak baca doa juga harus ke dokter katanya ini nggak ada obat. Terus saya benar-benar tunggu-tunggu Hikari. Ketika datang, kalau di saya mungkin kalau mata kering kan nggak terlalu parah gitu ya. Sebetulnya satu aja udah cukup lumayan. Tapi kalau saya lagi kecapean banget saya minum 2 gitu, 2 Hikari. Nah nanti dicoba aja Mbak Widi berapa gitu. Karena kan kejar-kejaran ya, apa biar nggak dilasik kan. Gitu. Ada juga tuh Oke. dari pertanyaan dari Mbak Widi atau Pak Widi nih. Itu tadi saya jawab udah Oh, baru. udah ya. Yang lasik itu. Iya, yang Ya. lasik itu kan ya udah minum mulai dari 1, kalau bisa sampai Mm-mm. ke 4 saset sehari bagus. Karena minimal kalau udah sakit itu minimal itu sebetulnya 4 saset gitu.
Ya, itu ditambah juga dengan separasi kan supaya terjadi regenerasi sel, Mm-mm. sel-sel yang Katarak dimati. yang nggak mau operasi sebaiknya berapa saset? Sama ya, ini jawabannya sama teman-teman. Jadi ketika pertama kali minum itu harus mulai dari 1 saset. Karena tubuh mengalami harus ada penyesuaian diri dulu ya, kalau yang belum Gejala pernah. katarak ya. Tapi kalau misalnya udah terjadi katarak, ya memang Harus seharusnya banyak. dioperasi, ya kan? Karena katarak itu kan adanya pengampuran di lensa. Nah, kalau kapurnya itu nggak dibersihin istilahnya, ya tetap aja kapurnya di situ. Nah, eh, tapi dengan hikari itu akan jauh memperbaiki ya penglihatan kita, ya. Mm-mm. Oke, lanjut nih. Jadi intinya begitu ya, dimulai 1 saset, terus tingkatin terus biar eh, lebih baik. Ya dicoba dulu aja. Kan aku juga sebetulnya air mata kering itu nggak ada obatnya, tapi ternyata sangat terbantu. Siapa tahu nggak perlu operasi. Namanya usaha kan. Nah, ini teman-teman selain itu juga untuk anak berkebutuhan khusus ya, kayak ADHD, autism ya, kemudian speech delay, sensori terganggu, itu juga sangat membantu gitu ya kalau ada anak-anak yang seperti ini. Kemudian juga ya tadi kalau yang untuk udah Alzheimer, demensia, dan lain-lain. Oke, berikutnya ini sertifikat yang sudah dimiliki oleh produk KFC. Jadi bahannya organik ya, kemudian bebas hormon, karena kalau ada hormon, terapi hormon itu ngeri gitu ya. Kemudian free cells bisa diperjualbelikan, dan ini karena dari Jepang juga sudah dinyatakan bebas radiasi nuklir. Dan produk ini pun sudah ada di dalam MIMS ya, atau buku yang digunakan oleh dokter untuk mereferensikan suatu resep atau nutrisi ya. Yang jelas sudah ada BPOM-nya, halal, sertifikat dari Jepang maupun dari Indonesia. Dan juga FDA approve ya. FDA approve ini adalah BPOM-nya dari Amerika. Oke, selanjutnya silakan Pak Yusuf mau ceritakan tentang perusahaannya. Ya, ya. Baik teman-teman, ini saya cerita tadi sudah cerita tentang produk, bagaimana alternatif terapi stem cell itu bisa dilakukan dengan harga yang jauh relatif lebih murah daripada kita melakukan terapi stem cell. Tapi kalau misalnya teman-teman memang punya uang banyak, cukup, ya terapi stem cell aja nggak apa-apa gitu. Karena terapi stem cell itu akan mempercepat ya, karena itu kan langsung kepada eh, target organ gitu. Misalnya organnya yang bermasalah mana? Pankreas ya udah langsung di pankreasnya, di lutut. Tapi kalau kita eh, pas-pasan uangnya nggak cukup karena kan mahal banget 600 juta ya, itu kita bisa gunakan dengan produk-produk Subarasi, Uji dan Hikari. Ya itu sangat membantu teman-teman dan testimoninya banyak banget, sudah banyak yang berhasil. Jadi tapi sekali lagi eh, disclaimer ya, disclaimer bahwa produk-produk tadi itu tidak bisa menyembuhkan, ya, tidak menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan obat itu. Ya, satu itu. Yang kedua, setiap orang punya reaksi yang berbeda karena kondisi masing-masing metabolisme tubuh setiap orang berbeda-beda. Sehingga akan mempunyai reaksi yang berbeda-beda, tapi patennya pasti terjadi, gitu ya. Karena sertifikat paten itu bukan main-main untuk mendapatkan sertifikat paten. Nah, kalau kita minum itu pasti akan terjadi sertifikat patennya itu tadi, ya. Oke, nah perusahaannya apa aja sih? Perusahaan namanya adalah AFC, Asayama Family Club ini adalah dari Jepang. Seperti kita tahu perusahaan-perusahaan Jepang itu biasanya menggunakan nama yang punya ya pendirinya. Misalnya Honda. Honda itu kan berarti pendirinya Honda Yamaha gitu ya. Nah, itu sama ini juga Pak Asayama yang mendirikan Asayama Family Club itu sudah sejak tahun 69. Bahkan resminya ya PT-nya itu 69, tapi sebenarnya jauh sebelumnya itu sudah ada cikal bakal dari AFC ya. Nah, ini adalah perusahaan farmasi. Ingat, ini adalah perusahaan farmasi ya. Jadi bukan perusahaan abal-abal, itu bukan perusahaan maklon. Ini perusahaan farmasi salah satu tertua dan terbesar di Jepang. Ya, saya udah datang ke pabriknya dan sangat besar, banget produknya banyak banget sebenarnya. Banyak sekali produknya dan itu produk-produk riset, jadi bukan produk-produk maklon ya. Kemudian ini sudah terdaftar di Bursa Saham Tokyo ya. Kita tahu untuk masuk ke Bursa Saham Tokyo ya, untuk IPO gitu kan itu kan harus asetnya besar. Apalagi ini adalah levelnya level Jepang gitu ya, bukan bukan untuk saham Bursa Saham Indonesia gitu ya, tapi perusahaan Tokyo ya.
Nah, ini konglomerasi. Jadi dia itu tidak hanya ini perusahaan tidak hanya yang terkait dengan farmasi tadi, tapi dia punya konglomerasi bisnis-bisnis yang lain. Misalnya ada food bioteknologi, ya kan? Ada divisi untuk risetnya, ada Holzo itu untuk farmasi herbal. Sejak tahun 1831, ya kan? 1831 itu berarti selesainya Perang Diponegoro ya. Perang Diponegoro kan 1830 ya kan. Habis maghrib kan 1830. Nah ini 1831 beda 1 menit lah ya. Nah itu ya. Itu kemudian Kenko TV, kemudian ada AFC. Ini sebenarnya sudah ada di 1941. Tadi kan dibentuknya 69. Ya, mungkin PT-nya di 69, tapi sebelumnya udah di 40. Jadi sudah lama ini sebenarnya teman-teman ya. Mungkin jauh lebih tua dari perusahaan ini daripada usia kita ya. Nah, salah satunya ini ya mengakuisisi ini yang dilakukan pada saat pandemi kemarin yang mengakuisisi departemen store. Nah, salah satu departemen store yang ada di Jepang. Nah, kalau teman-teman mau lihat bisa lihat juga di bursa sahamnya ya. Namanya AFC HDAMS Life Science. Nah, ini bursa sahamnya selalu naik ya, teman-teman lihat. Selalu naik ya. Grafiknya kelihatan, yang suka main saham bisa lihat ya. Nah, masuk di Indonesia itu sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 berarti hampir 7 tahun ya. Sekarang ya. Nah, yang membawa siapa? Yang pertama ini adalah Pak Ernest Prayuda ini yang ada di tengah. Ya, yang membawa AFC masuk ke Indonesia. Kemudian ada Pak Michael Tampi yang sebelah kanan, dan yang paling kiri itu adalah JM-nya Pak Nicholas Rampisela. Ya. Nah, visinya apa? Visinya seperti ini. Jadi menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji dengan disertai dengan sistem bonus terbaik. Ya, ini visinya. Ya, misinya apa? Menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Jadi 3 orang ini sudah teruji integritasnya. Ya. Kemudian, nah kantor utamanya di mana? Untuk di Jepang di Shizuoka kita sudah datang ke sana. Saya sama teman-teman ya waktu itu ke Jepang, ke kantor kantor utamanya dan sekaligus juga ke pabriknya, dan besar sekali pabriknya. Kemudian di Jakarta itu di Lipo Saint Maurice ya teman-teman, di Surabaya di Geraha Bukopin. Ya ini kantor-kantor yang memang kantor ini itu kantor tidak nyewa teman-teman. Ini memang dibeli di Surabaya, di Medan itu di BNG Tower. Ya, kemudian di Bali itu di Hotel Haris ya. Haris Sunset Road Bali. Nah, ini dibeli teman-teman ya. Nggak sewa gitu. Jadi satu lantai dibeli. Misalnya di BNG Tower itu berapa lantai dibeli gitu ya. Satu lantai berapa ruangan itu dibeli gitu kan. Biasanya kan kalau di gedung-gedung tinggi itu kan satu lantai bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 gitu kan. Nah, ngambil yang besar gitu ya. Ini kantor. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang memang bonafit ya. Kita juga tidak hanya mikirin untuk bisnis saja, tapi juga ada care-nya ya, ada AFC Care. AFC Care salah satunya itu bikin rumah sakit atau puskesmas pembantu di 3T, tahu ya, daerah 3T. Tertinggal, terpelosok, terluar gitu ya, terjauh ya, punya ter itulah ya. Nah itu salah satunya ini di Lombok, ya, sudah bikin, ya sudah diresmikan oleh Menteri Kesehatan ya Pak Budi Gunadi ya, ini ya waktu itu jadi zamannya sebelum Pak Prabowo ya. Kemudian juga di Donggi-Donggi Poso ya ini juga sama, jadi sudah bikin apa namanya puskesmas pembantu. Dan yang baru dilakukan adalah membuat sumur sumur ya, membuat sumur di NTT ya kalau nggak salah. Kita tahu bahwa daerah-daerah timur itu kan ada beberapa daerah yang memang kekurangan air, maka bikin sumur. Dan AFC Care ini salah satunya adalah bikin sumur di daerah-daerah kering itu tadi. Ya, kemudian untuk produknya jangan khawatir, produknya udah produk yang sangat the best. Ini produk, tahu sendiri kalau produk dari Jepang adalah produk yang berkualitas ya. Visinya sangat kenceng ya, quality controlnya itu kenceng banget. Ya, kita tahu lah ya untuk produk-produk yang dari Jepang. Nah, ini sudah best selling produk di 2020, kemudian dapat Healthy Atomingo 2022 dan 2024 juga. Ya, ini yang 2020, ini 2024 CEO of the Year, MLM of the Year, Member Growth of the Year, dan Best Selling Product di tahun 2024 baru tahun kemarin ya.
untuk produk-produk yang ada di Indonesia. Produk Indonesia cuma ada 3 itu teman-teman tadi itu ya. Sebenarnya produknya banyak, cuma yang masuk di Indonesia hanya 3 dan produk ini khusus untuk Indonesia. Ya, artinya eksklusif produk ini diberikan hak untuk AFC Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya nih orang Malaysia mau beli ini langsung ke AFC Pusat nggak ada di sana dan harus lewat Indonesia. Ya, maka kenapa di Malaysia sekarang sudah ada? Ya, sudah ada nih, udah mulai dibuka di Malaysia. Jadi pusatnya itu di Indonesia, teman-teman. Bayangin, selama ini kalau kita kenal produk-produk apa, yang produk-produk lain ya, yang eh, jaringannya adalah network marketing, ya biasanya kan Indonesia adalah nomor yang sekian, benar nggak? Kalau nggak pusatnya di Malaysia, apalagi di Amerika, kalau ini nggak pusatnya di Indonesia. Jadi kesempatan ini kita gunakan untuk menyebarkan ke area lain gitu, negara-negara lain ya, ke Amerika gitu ya, ke Australia, kemana di ASEAN aja udah bisa sangat banyak, apalagi nanti ke luar negeri. Ya kemudian ini apa penghargaan-penghargaan yang sudah dapat ya, pokoknya kalau AFC oke lah ya. Nah ini untuk sertifikatnya yang dari AFC Indonesia itu nama PT-nya itu adalah PT HNE Dermatech Indonesia ya. Ini sudah disahkan oleh Presiden AFC Takehito Asayama, itu kan Asayama namanya ya. Nah, untuk muri ya kita juga dapat rekor muri ya. Rekor muri, padahal muri juga belum pernah dapat rekor ya. Kita sudah dapat rekor muri. Jadi diakui oleh muri. Nah, terus yang ngakui muri siapa ya? Belum pernah dia dapat rekor ya. Ya, dari Gen Long Seng ya. Kemudian yang menarik itu adalah ini. Perusahaan penjualan langsung dengan pembayaran bonus terbanyak. Tuh, bonus terbanyak. Itu muri. Yang terakhir kemarin itu penjualan terbanyak ya dalam waktu hanya 3 jam. Itu dapat muri ya. Ini tadi sudah, ini sudah. Nah, sekarang tadi perusahaannya, nah ini saya akan jelaskan tentang bisnisnya teman-teman. Jadi kalau tadi kan produk, ya kan. Nah, produk kemudian perusahaannya, oke sudah. Nah sekarang ini bisnisnya gimana sih? Nah, ya kita pengen dong ya dapat uang nih dari sini, tidak hanya dapat sehat. Kan kita tahu bahwa ada 3 sehat. Tahu 3 sehat teman-teman? Satu sehat apa? Sehat fisik. Ya, sehat fisik itu penting ya. Yang kedua sehat apa? Sehat secara mental, psikologis. Ya, 1, 2 mental. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sehat secara kantong atau dompet. Ini juga sangat penting. Kalau kita sehat fisik, sehat mental, nggak punya duit, ya kurang asik ya. Tapi kalau punya duit, sehat tiga-tiganya asik sekali. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa kemana aja, bebas itu ya. Nah, kesempatan di AFC inilah kita bisa mendapatkan ketiga-tiganya ya. Sehat fisik, sehat mental, dan sehat secara kantong. Nah, maka saya perkenalkan bisnis di AFC-nya kayak gimana. Ini mirip dengan bisnis franchise ya teman-teman. Tahu kan bisnis franchise? Bisnis franchise misalnya ada Janji Jiwa, tahu kan? Ada Kopi Kenangan, KFC, McDonald, Indomaret, Alfamart itu kan pasti ada di tempat teman-teman ya. Indomaret sebelahnya pasti Alfamart. Kalau ada Alfamart pasti ada Indomaret gitu kan. Nah, sama ini bisnis franchise di AFC juga seperti bisnis franchise ya. Bisnis franchise artinya apa? Bisnis ini kan kita harus beli franchise-nya, benar nggak? Kalau misalnya kita mau buka Indomaret atau Alfamart gitu kan kita harus beli franchise-nya kan. Kira-kira butuh modalnya berapa? Butuh modal untuk Alfamart dan Indomaret. Sementara Alfamart, Indomaret ini butuh modalnya kan besar ya. Tergantung ya, uang kita berapa. Kalau misalnya kita punya uang lebih dari 5M gitu, mungkin kita bisa bikin franchise Alfamidi misalnya. Itu kan jauh lebih besar daripada Alfamart ya. Ya kan. Nah, itu besar-besar gitu. Nah, Kopi Kenangan gitu. Gini aja deh, franchise misalnya kebab gitu aja. Franchise kebab yang ada di depan atau tahu gejrot ya kali ya. Nah, kalau Teh Yati dulu tuh apa ya dia cerita ya. Itu kan ternyata modalnya besar juga gitu. Pertama untuk bayar franchise-nya aja mungkin sekitar 75 juta. Kalau kebab 25 juta, belum nanti sewa tempatnya, belum nanti bahan bakunya, belum nanti harus gaji karyawannya ya nggak? Belum nanti harus bayar pajak dan lain-lainnya. Sebuah bisnis seperti sebuah bisnis lainnya bisnis itu besar banget teman-teman. Tapi kalau di AFC ini nggak besar, nggak butuh-butuh besar.
Ya, gimana caranya kalau kita bisa gabung di bisnis AFC ini? Ya, ya. Jadi kita berpartner, ya kita sebagai partnernya AFC punya franchise-nya, sehingga kalau kita sudah menjadi partnernya, kita berhak untuk apa namanya, mendelivery atau menjual lah istilahnya ya, gampangnya gitu ya, membagikan kepada orang-orang kesehatannya, ya produknya, ya bisnisnya, ya. Nah, cukup dengan tidak beli franchise-nya teman-teman, tapi beli produknya. Dengan hanya beli produk, ya katakanlah 2 box yang paling rendah nih, yang paling 2 box itu sekitar 3,6. Jadi 3,6 itu 2 box. 2 box itu boleh Subarasi pilih satu atau Utsukushi satu atau Hikari boleh. Jadi bisa Subarasi Utsukushi atau Subari Hikari. Atau dua-duanya Subari, dua-duanya Utsukushi ya misalnya boleh bebas ya. 3,6 hanya 2 box. Dan hanya beli itu kita sudah jadi partnernya AFC. Nah, kita bisa jalanin bisnis AFC, kita sudah dikasih sistemnya AFC, ya, ada aplikasinya yang di handphone yang bisa kita gunakan. Nah, itu tidak mungkin kita lakukan kalau misalnya kita beli ayam goreng di KFC. Beli ayam goreng dua paket misalnya ya, atau di McD, 2 paket nasi misalnya. Terus kita boleh nggak dapat partnerannya? Enggak kan? Nah, kalau di sini enggak. Jadi di sini tuh tidak ngeluarin uang untuk beli franchise-nya, enggak, tapi ngeluarin uang untuk beli produknya yang bisa kita minum sendiri. Atau kalau kita nggak mau minum sendiri, sudah kita kasih orang tua atau kasih saudara atau siapa yang membutuhkan. Tapi dengan itu kita sudah langsung menjadi partnernya AFC. Ya, modalnya bisa 2 box atau kalau misalnya mau lebih tinggi ya. Jadi istilahnya ini apa ya, reseller lah ya, reseller itu 3,6. Kalau mau jadi agen itu adalah 6 box kita belinya. Ya, 6 box itu sekitar berapa? 10,8. Potensi income-nya berbeda, teman-teman. Kalau yang modalnya hanya 2 box itu namanya ruby ya. Istilahnya ruby itu potensi income-nya hanya 45 juta per bulan. Kalau sampai 6 box 210 juta per bulan. Nah, tapi kalau kita mau jadi distributor, itu kita harus belanja sebesar 12 box. Nah, 12 box itu potensi income-nya 660 juta per bulan. Bayangin dulu deh, teman-teman sudah bisa nggak bayangin 660 juta per bulan? Ya, jadi angkanya itu 660 juta per bulan. Itu untuk kalau kita jadi distributor di istilahnya di level diamond. Ya, nah ini teman-teman bisa upgrade. Jadi misalnya gini, mungkin oke lah awalnya saya hanya punya uang 3,6 dan saya pengen nyoba dulu produknya. Oke, nggak apa-apa. Beli aja 2 box dulu. Oke. Oh ternyata setelah diminum ada perbaikan ya. Saya merasa enak, tidur bisa nyenyak, jadi sembuh gitu kan. Tidak pusing lagi gitu kan. Kerja membaik. Nah, kemudian beli lagi. Nah, kalau membeli lagi totalnya sampai 12 box, teman-teman naik levelnya yang dari ruby menjadi diamond. Nah, itu menjadi distributor. Nah, apa nanti yang membedakan level-level ini? Yang membedakan adalah nanti adalah besaran bonusnya, teman. Jadi di sini itu adalah bonus yang dikasih. Jadi bukan selisih harga, enggak. Jadi kita bukan jualan itu karena kita itu network marketing, kita bukan sales. Kita mau dijadikan networker. Ya, networker itu apa? Tugas kita itu bagaimana kita mengembangkan jaringan kita. Ya, maka yang dihasilkan adalah bonus, bukan selisih harga. Nah, kalau yang lain-lain kan penjual, kalau penjual selisih harga kan beli 100 dijual 150. Kalau di sini enggak. Beli 3,6 kita jualin sudah 3,6. Tapi yang kita harapkan adalah networknya, ya jaringannya. Kita perbesar jaringan. Ya, maka kenapa di sini adalah network marketing, jadi bukan salesman. Ya, ingat ya itu ya teman-teman. Nah, kemudian kenapa harus bisnis FC? Karena nggak ada biaya kan investasi nggak ada karena hanya itu langsung beli produk. Oke, tidak ada target untuk poin. Nih, teman-teman yang sudah terbiasa di dunia MLM atau dunia marketing tahulah bahwa untuk dapat bonus harus ada tutup poin di akhir bulan. Kalau nggak tertutup poinnya maka bonusnya hangus, gitu kan? Itu sangat tidak fair, teman-teman. Kita tidak dihargai kerja kita selama 1 bulan. Kalau di sini tidak ada gitu-gituan. Ya, kita dihargai sesuai dengan apa yang kita lakukan, langsung dihargai pada saat itu juga besoknya langsung dibayar. Tidak perlu nunggu lama-lama, maka tidak ada target
dan tidak ada poin berlaku selama sekali kita sudah menjadi member selamanya seumur hidup jadi member ya. Tidak ada yang namanya kemudian kecuali kita disuspend ya karena kita melakukan pelanggaran etika, kita tidak berintegritas. Nah, itu disuspend. Kalau sudah disuspend ya sudah berarti kita tidak bisa masuk kita dan anak turun kita dan saudara-saudara kita gitu ya. Nah, sangat ketat kalau untuk di AFC ini kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Kemudian dapat di-upgrade tadi yang dari Ruby menjadi Diamond ya kan. Dapat cashback, dapat bonusnya ya, dan ada bonus-bonus yang referensi dan bonus-bonus lain. Oke. Nah, bonusnya apa aja? Tadi kan saya udah jelasin sedikit ya. Ternyata kita tidak jualan karena kita akan menggunakan yang namanya network marketing. Maka yang didapatkan adalah bonus. Bonusnya itu ya ada income-nya itu ada harian ya teman-teman. Ada harian, ada bulanan, ada tahunan, dan ada trip atau liburan gratis. Ya, atau ada challenge-challenge yang lain ya. Nah, harian itu apa aja? Harian itu ada yang namanya referensi atau sponsor. Jadi misalnya teman-teman sharing kepada orang lain gitu ya, kepada temannya atau saudaranya atau kepada daftar nama yang ada di handphone. Handphone teman-teman kan temannya banyak kan, ada ribuan ya. Ada ribuan. Bayangkan misalnya di teman-teman katakanlah ada 1.000 gitu misalnya. Dan ternyata setelah di-sharing teman-teman dapat katakanlah yang mau nyobain produknya itu ada 10 misalnya gitu ya. Dari 1.010 kan hanya 1%, benar nggak sih? 1% aja 10, 10 teman-teman. Dan ternyata apa teman yang share, yang join itu 10 orang dan join dengan hanya 2 box saja masing-masing. Itu kita sudah dapat, kalau kita levelnya itu sudah diamond, kita sudah dapat 3 juta dalam satu hari. Kalau misalnya kali 10, kali 30 berarti kan dapat 90 juta. Jadi di sini itu sangat mungkin dalam satu bulan kita dapat 100 juta, itu sangat bisa. Nah, mau 100 juta tergantung lah maunya teman-teman tuh berapa gitu ya. Itu referensi atau sponsor. Kemudian ada yang namanya bonus pairing. Jadi nanti saya jelaskan bonus pairing itu seperti apa. Ada bonus pass up, ada bulanan dan tahunan ya. Nah, mungkin yang saya jelaskan pertama adalah paket member tadi sudah ya, paket member sudah. Kemudian ini yang namanya bonus sponsor, bonus tadi itu. Ya, ini bonus referensi. Jadi kalau teman-teman di daftar nama handphonenya, ya teman-teman itu katakanlah ada 10 orang aja gitu ya. Dan level teman-teman, misalnya level ini kan level yang paling tinggi adalah diamond nih ya, gambarnya diamond ya. Itu teman-teman, kalau teman-teman misalnya nih, ada yang kita referensiin itu, dia juga gabung diamond juga ya. Diamond juga. Gabungnya adalah di level diamond, maka teman-teman sudah dapat 3,3. Oke, dapat 3,3 juta. Ya. 3,3 kalau sehari 3,3 sebulan berarti kan dapat 100 juta, benar nggak? 3,3 kali 30 bisa dapat 100 juta untuk yang diamond. Kalau kita levelnya katakanlah masih ruby lah ya, kita level-level ya masih uji coba gitu, masih nyoba-nyoba, ya kita udah dapat 300.000. Lumayan kan 300.000 dan ini harian teman-teman. Jadi hari ini terjadi besoknya langsung udah dibayar dan besoknya bisa langsung kita ambil uangnya gitu ya. Langsung dibayar bisa kita gunakan untuk belanja ya, belanja bulanan. Terutama untuk ibu-ibu kan lumayan ya 300.000 sehari ya. Beli beras udah bisa dapat 20 kilo ya, 300.000 ya kurang lebih ya. 15 sampai 20 kilo tergantung berasnya ya. Oke, nah ini adalah bonus sponsor teman-teman ya, bonus sponsor. Kita mensponsorin atau mereferensiin teman kita atau orang lain atau siapapun yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal gitu ya. Kemudian nih bonus sponsor itu kalau Diamond 550.000 per paket tadi. Kenapa jadi ketemunya 3,3? Kan satu Diamond itu adalah 6 paket. 6 paket itu 2 box. Ya, jadi kalau kita mau level diamond itu kan kita harus beli 12 blok. 12 blok itu artinya 6 paket. Satu paket itu bonusnya berapa kalau kita level diamond 550. 550 kali 6 berapa? 3,3. Maka kita dapat 3,3. Tapi kalau kita masih ruby, bonusnya itu 300.000 per paket. Jadi kalau misalnya kita mensponsori dan teman kita itu joinnya adalah diamond, maka kita dapat 300 kali 6 berapa? 1,8. Beda kan? Beda kan? 300 sampai 500.000. 1,8 sampai 3,3 berarti ada selisih 1,5 juta.
Ada selisih 1,5 juta, teman-teman. Ya. Nah, 1,5 juta ini karena ada selisih akan diberikan kemana? Diberikan kepada diamond di atas kita yang mengajak kita yang lebih awal. Ya, itu yang namanya bonus pass up. Ya, bonus pass up itu udah kelebihan kan dari kantor. Setiap beli 6 box itu sudah dianggarkan bonus yang dikeluarkan adalah 3,3. Level kita sementara adalah masih ruby. Jahat kita hanya 1,5. 1,5 ya, bukan 1,8. 1,8. Nah, kelebihannya berapa? 1,5. Ya. Ya baca kan 300 kali 6 kan 1,8, benar nggak? Kelebihannya 1,5. Nah, ke 1,5 ini diberikan kepada siapa? Kepada yang mengajak kita di atas kita, yang lebih dulu ngajak kita. Ya, sponsor lah istilahnya ya. 1,5 kembali yang levelnya diamond. Jadi kalau levelnya belum diamond dia nggak dapat bonus pass up. Jadi ini bonus ini hanya diberikan untuk yang diamond ya. Jadi dapat 1,5 juga tambahan bonus pass up. Nah, enak kan? Kalau kita sudah diamond kita enak akan selalu dapat bonus-bonus pass up dari tim-tim kita yang belum diamond. Itu ya. Nah, kemudian yang bonus kedua, yang ketiga adalah bonus pairing. Nah, bonus pairing itu kayak gini teman-teman ya. Jadi kita itu kan hanya dua kaki. Kalau network marketing yang lain-lain yang sebelum-sebelumnya ada yang nama matahari istilahnya ya. Matahari kan kita jadi punya banyak nih satu bisa banyak gitu jadi melingkar gitu kan matahari. Kalau kita hanya dua kaki. Nah, dua kaki kanan dan dua kaki kiri. Nah, ini pairing. Jadi kalau misalnya di kaki kanan kita terus jadi ada omset, katakanlah omsetnya ada dua paket misalnya gitu ya. Kemudian yang di kiri itu ada satu paket. Nah, misalnya gini ya, coba saya kasih contoh aja nih, biar lebih jelas. Katakanlah di sini yang di kanan ya, ini yang kanan, ini dua paket. Di sini satu paket. Dua paket itu berarti berapa? Sorry. Ya, ini satu paket yang kiri ya. Berarti teman-teman ada pairing istilahnya, ada pasangan, ada perkawinan. Dari yang dua sama satu, berarti yang bisa dikawinkan berapa? Yang bisa dipairingkan berarti ya? Satu kan? Benar nggak? Satu. Jadi kita dapat satu paket yang dipairingkan. Jadi ini satu, di sini satu, ya kan? Sisa satu, oke? Sisa satu nih. Karena yang bisa di-pairing hanya satu, karena sementara di kanan kan dua. Maka satu paket ini yang di-pairing kita diberi bonus sebesar 300.000 kalau kita levelnya diamond. Ingat kembali levelnya diamond. Tapi kalau kita levelnya masih ruby berapa? Cuma 150.000. Ingat, pairingnya cuma separuhnya. 150.000 ya. Tapi kalau diamond langsung 300.000. Nah, satu pairing ini jadi simpanan ini ya teman-teman satu. Nanti misalnya di bawahnya ini kan berarti kan ini ada yang di sebelah kanan ya misalnya gini ya. Saya kasih. Nah, ini kan kanan. Kanan, ini kiri. Nah, nah, yang sebelah kanan misalnya omsetnya di sini total ya, total dalam satu tim ini. Saat ini kan kemungkinan akan membesar terus kan. Katakanlah ini ada 100 ya, 100 paket omsetnya. Yang sebelah kiri ini kelihatannya karena agak lama, katakanlah dia mungkin 50 paket totalnya nih dalam hari itu. 50 paket. Maka yang di pairing berapa? Yang sebelah kiri 50, yang sebelah kanan 100. Maka yang di pairing berapa? 50. Nah, 50. Jadi ini 50 kali 300 kali jadi nanti ada hitungannya ya. Kalau diamond sehari itu yang 310, sisanya itu sampai dihargai 100.000 ya. Jadi totalnya itu sehari kalau diamond itu bisa dapat 22 juta sehari. Nah, ini jadi sisa 50. Nah, 50 itu jadi tabungan. Ini nggak hilang teman-teman. 50 tambah satu kan jadi 51 kan, benar nggak? Jadi tabungan. Nanti begitu ini di sebelah kiri ada lagi, akan kali 50 berarti kan di ini lagi, di pairing lagi, di pairing lagi. Gitu ya, teman-teman. Ini pairing. Ya. Nah, itu bonus yang sebentar saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu.
Oke ya. Nah, itu bonus pairing. Yang berikutnya adalah bonus. Nah, ini bonus pairing. Jadi bonus pairing tadi itu maksimum untuk diamond itu hanya 200 pairing per hari ya. 200 yang 1 sampai 10 itu dibayarnya 300 kali 300 berarti 3 juta. Kalau misalnya nih, misalnya mentok pairing kita itu 200 dalam 1 hari ya, 200. Nah, kemudian sisanya berapa dari 11 ke 100 dibayar 100.000. Berarti kan ada 9 sem- eh, 90 190 kali 100 berarti kan 19 juta. 19 juta kali 3 juta ditambah 3 juta berarti 22 juta. Sehari itu dapat bonus pairing 22 juta. Kalau kali 30 berapa? 660 juta. Nah, ini yang didapat. Dalam 1 bulan itu 660 juta. Karena kan 22 juta kali 30, 660 juta. 660 juta. Nah, ini, apakah ada yang sudah dapat segini? Ada. Udah banyak yang dapat bonus sampai segini dalam 1 bulan. Mau nggak dapat bonus 660 juta per bulan? Siapa yang nggak mau ya? Pasti mau lah ya. Tapi kalau Ruby berapa? Kalau Ruby hanya 45 juta. Seperti hitungannya kayak tadi itu ya. Kalau Sapphire hanya 210 juta. Jadi yang paling besar adalah di Diamond. Nah, ini yang bonus pairing ya, bonus pairing teman-teman. Nah, ini yang bonus tahunan. Yang bonus bulanan saya nggak akan jelaskan, itu lebih detail ya. Nanti kalau teman-teman sudah join, pengen tahu tentang marketing lebih dalam, nah kita bisa jelaskan untuk bulanan. Tapi yang tahunan yang menarik ini, ya ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena kan bonus pairing tadi sudah dibayar harian, benar nggak? Dibayar harian, artinya tuh sebenarnya sudah tidak boleh lagi kalau sudah dibayar harian kan nggak ada hak lagi untuk dibayar lagi. Tapi bagusnya di AFC ini, meskipun sudah dibayar harian, pairingnya itu bisa masih diakumulasi teman-teman. Akumulasinya itu dari bulan November sampai ke November tahun berikutnya, ya di pertengahan bulan November ke pertengahan November berikutnya. Kalau mencapai 100 pairing nih dalam kurun waktu itu, istilahnya uh, kurun apa tahun ajaran AFC gitu ya, maka kita dibonus lagi tahunan ini berarti 5 juta. Kalau sampai 500 pairing namanya Toreda kalau 100 pairing. Kalau 500 pairing ditambah lagi 25 juta namanya apa? Ronin. Kalau sampai 1.000 pairing dikasih bonus lagi 75 juta kayak THR lah ini ya. Namanya Samurai. Kalau sampai 5.000 namanya Shogun dikasih bonusnya 575 juta. Oh, iya. Teman-teman nih pernah nggak dapat bonus nih kalau misalnya kata karyawan dapat 575 juta setahun tahun nih THR. Pernah nggak teman-teman? Kelihatannya nggak pernah ya dapat itu ya. Nah, masih ada lagi nggak? Ada. Kalau misalnya sampai 10.000 pairing, bonusnya berapa? Namanya demo. 1,5 M 75 juta. Tuh. Masih ada lebih tinggi 20.000 pairing. Dapat 3 miliar 75 juta namanya Bushido. Ya. Apakah sudah ada banyak? Ini sudah ada berapa ya berarti ya? 13 atau 18 ya, saya lupa. Tapi ini sudah ada orang-orang yang sudah mencapai level Bushido yang bonus tahunannya itu 3 miliar. Ya, level-level Bushido ini yang bulanannya tadi itu dapat 660 juta, teman-teman. Jadi kurang lebih dalam setahun, teman-teman yang di Bushido ini penghasilannya kurang lebih 13 sampai 14 miliar. Kurang lebih dalam sebulan itu 1 M. Mau nggak setiap bulan dikasih bonus 1 M? Kalau mau ya, siapa yang menolak ya? Nah, ini adalah untuk yang bonus tahunan. Oke. Nah, itu presentasi dari saya, teman-teman. Selesai. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kah, Bu Anis? Mungkin Alhamdulillah kita sih. kasih room untuk tanya jawab ya, atau gimana? Kayaknya sih kalau di chat sudah banyak dijawab sih Pak Yusuf ya. Teman-teman nanti kalau bertanya silakan bertanya kepada para pengundangnya ya. Itu kali ya, karena udah lebih dari 1 jam Pak Yusuf. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Nanti kita bisa sambung lagi di Zoom berikutnya atau di WA Group. Mungkin kita foto bersama dulu kali ya teman-teman yang bisa on kamera silakan Pak Yusuf bisa difoto bersama. Oke, sebentar ya. Saya stop dulu, Sama Mbak stop Noni. share dulu. Silakan. Oke, teman-teman silakan buka
Wah, ada Om Juni, ada siapa lagi nih? Waduh, banyak yang Tadi nggak kenal ini ya. Oke ada. ya, boleh teman-teman buka kameranya ya. Saya hitung 1 sampai 3, setiap hitungan ganti gaya ya. Oke, siap. Ya, ada Kodet. Selamat malam Kodet. Satu, silakan. Satu, gayanya bebas. Oke. Lanjut. Dua. Dua. Oke. Lanjut. Tiga. Tiga. Oke. Lanjut. Empat. Empat. Oke, empat. Gini ya. Empat. Bentar, empat. Kok belum ya? Sebentar, empat. Oke, Pak. Yang terakhir, lima. Yang paling bawah, lima. Teman-teman, oke. Oke ya, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat bermalam minggu, malam panjang dan hujan deras. Di sini hujan deras ya teman-teman. Gak tahu di tempat teman-teman seperti apa. Sampai ketemu lagi. Acara seperti ini setiap hari dilakukan ya. Dalam satu hari ada 3. Jadi kesempatan ini bisa teman-teman untuk mengundang siapapun yang pengen teman-teman ajak untuk sharing ya. Pagi jam 10, sore jam 3, malam jam 7 atau setengah 8. Itu setiap hari dengan pemateri ya yang berbeda-beda ya. Nanti ada jadwalnya ya. Jadi silakan mengundang teman-teman kalau misalnya tertarik dengan bisnisnya, mau ngajak teman yang misalnya punya masalah dengan kesehatan atau masalah dengan keuangan misalnya ya, bisa diajak ke sini ya. Diajak acara seperti ini supaya apa? Supaya teman-teman nggak perlu jelasin sendiri gitu ya. Ajak aja biar nanti kita bisa jelaskan lebih lebih dalam. Gitu ya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Anis. Oke, terima kasih teman-teman Terima semua. kasih. Terima kasih Terima kasih Kodedi, semuanya. Om Juni, Makasih Bu Anis, makasih Nani, Pak dan Nis. semuanya yang hadir. Mbak Assalamualaikum. Yuyun, terima kasih. Waalaikumsalam. Salam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Salam. In and Nah. Sini ya.